Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bari dari program studi ilmu komputer dengan NIM 23050698. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu akhir proyek inovasi digital. Di sini langsung saja. Yang pertama ada perencanaan proyek inovasi digital. Di sini ada identitas proyek. Jadi nama proyeknya saya membuat aplikasi platform curhat berbasis AI. Tenang, aplikasinya dengan tagline ceritakan kami dengarkan. Jenis proyeknya di sini masih web application, versi dokumen 1.0, tanggal dibuat 19 Desember 2025, pembuatan baru. Nah, tujuan inovasi dari proyek ini yaitu kesehatan mental menjadi isu yang semakin penting di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Permasalahan yang diselesaikan, yang pertama ada stigma dalam berbagai masalah pribadi. Yang kedua, keterbatasan akses layanan kesehatan mental. Yang ketiga, kebutuhan ruang aman untuk mengekspresikan perasaan. Yang keempat, tidak ada teman curhat yang tersedia 24 jam. Nah, tujuan proyeknya yang pertama di sini menyediakan platform curhat anonim yang aman. Di sini ada indikator keberhasilannya. User dapat mengirim curhat tanpa registrasi identitas. Yang kedua, memberikan respon empati menggunakan AI. Indikatornya AI memberikan respon yang relevan dan suportif. Yang ketiga, membantu user memahami kondisi emosional. Jadi indikator keberhasilan tersedia fitur mood tracker dengan visualisasi. Yang keempat, menyediakan akses ke bantuan profesional. Tersedia informasi hotline kesehatan mental. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran kesehatan mental. Indikator keberhasilan dan tersedia konten edukasi kesehatan mental. Nah, manfaatnya di sini bagi pengguna memiliki ruang aman untuk bercerita tanpa dihakimi. Bagi masyarakat meningkatkan awareness kesehatan mental. Skopnya di sini ada fitur utama, ada halaman curhat, AI responsif, mood tracker, history curhat, statistik mood, panic button, dark mode. Fitur pendukungnya di sini ada tips harian, breathing exercise, kategori curhat, quote motivasi, admin dashboard. Nah, ada fitur tambahannya. Di sini ada PWA support, multi bahasa, ekspor data. Di sini ada batasan proyek. Yang pertama ada fitur chat real time dengan konselor manusia. Yang kedua, aplikasi mobile natif Android atau iOS. Yang ketiga, fitur komunitas atau forum. Yang keempat, integrasi payment. Yang kelima, ada video call consultation. Yang keenam, ada diagnosis medis. Nah, asumsi proyeknya di sini yang pertama API, Gemini API atau Open API yang tersedia dan dapat diakses secara gratis. Yang kedua, hosting dan domain belum tersedia. Yang ketiga, user memiliki akses internet yang stabil. Yang keempat, browser user mendukung JavaScript modern. Di sini ada risiko proyeknya. Yang pertama ada API limit atau down. Yang kedua, penyalahgunaan platform. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Yang keempat, bug atau error. Di sini ada timeline proyeknya. Total durasi 6 minggu, tanggal mulai 19 Desember, tanggal selesai 29 Januari 2026. Di sini ada timeline pengerjaan selama 6 minggu. Yang pertama, minggu pertama di sini ada perencanaan dan analisis. Minggu kedua desain UI UX. Minggu 3 pengembangan front end.
Minggu keempat, pengembangan backend dan AI. Minggu kelima, testing dan refinement. Yang minggu keenam, finalisasi dan dokumentasi. Nah, perencanaan di sini ada Gantt chart. Aktivitasnya yang minggu pertama ada perencanaan proyek, minggu kedua desain UX, minggu ketiga front end development, minggu keempat back end dan AI integration, minggu kelima testing dan debugging, minggu keenam dokumentasi dan deployment. Nah, kebutuhan resource-nya atau SDM di sini ada yang pertama project manager, yang kedua UI UX designer, yang ketiga front end developer, yang keempat back end developer, yang kelima tester dan QA. Selanjutnya tools dan teknologi yang digunakan. Di sini ada bahasa pemrograman menggunakan HTML, JavaScript, framework front end ada React atau Vanilla JS, back end-nya ada Node.js atau PHP, AI API-nya Open AI API atau Gemini API, database local storage atau session. UI design, Figma, version control, Git atau GitHub, Git dan GitHub maksudnya, testing menggunakan browser DevTools, deployment, Vercel atau Netlify, opsional itu secara gratis. Nah, estimasi waktu tugasnya di sini analisis kebutuhan selama 2 hari, desain UI UX, front end development, back end dan AI integration, tes dan debugging, dokumentasi dan presentasi. Penutupnya, proyek tenang platform curhat anonim berbasis AI dirancang sebagai solusi inovatif untuk menyediakan ruang aman bagi pengguna dalam mengekspresikan perasaan mereka secara anonim. Dengan memanfaatkan teknologi AI, platform ini diharapkan dapat menjadi alternatif first aid, kesehatan mental yang mudah diakses, responsif dan empati. Nah, lanjut ke board manajemennya. Di sini saya menggunakan Notion. Di sini ada table, ada Kanban board-nya. Langsung ke analisis risiko. Di sini evaluasi risiko proyeknya. Yang pertama, AI mengalami limit atau down. Dampaknya fitur AI respon tidak berfungsi. Probabilitasnya medium, mitigasi menyediakan fallback respon berbasis template atau empati. Level risikonya high. Nah, ada penyalahgunaan platform atau konten negatif atau berbahaya. Kebocoran data atau pelanggaran privasi. Yang keempat, keterbatasan waktu pengembangan. Yang kelima, bug atau error pada sistem. Nah, keterangan level risiko di sini low dampak kecil dan mudah ditangani, medium dampak sedang perlu pengawasan, high dampak besar perlu mitigasi khusus. Kesimpulan singkat, berdasarkan analisis risiko di atas, proyek tenang memiliki risiko utama pada ketergantungan terhadap API AI dan potensi penyalahgunaan platform. Namun, dengan strategi mitigasi yang tepat, risiko tersebut dapat diminimalkan sehingga proyek tetap layak untuk diimplementasikan. Nah, di sini ada skala penilaiannya. Analisis singkatnya, berdasarkan hasil scoring, risiko dengan level high terdapat pada ketergantungan terhadap API AI. Potensi penyalahgunaan platform. Risiko-risiko tersebut menjadi prioritas utama untuk ditangani melalui strategi mitigasi yang telah direncanakan. Risiko dengan level medium dan low tetap perlu dipantau secara berkala selama proses pengembangan. Di sini ada risk metric. Nah, kesimpulan risk metric ini di sini berdasarkan risk metric di atas, proyek tenang memiliki 2 risiko utama yang perlu penanganan prioritas, yaitu ketergantungan terhadap API AI dan potensi penyalahgunaan platform.
Langsung saja ke indikator keberhasilan. Sini ada indikator keberhasilannya. Proyek tenang, indikator keberhasilan diukur menggunakan 3 aspek utama, yaitu return on investment, retention rate di sini, retention rate dan user satisfaction. Ada ROI, A, identifikasi biaya atau cost, perkiraan API trial atau usage awal, estimasi biaya 50.000, hosting dan domain estimasi 200.000. Ini juga masih ada sih kayak hosting domain gratis, cuman terbatas. Terus pendukung Figma atau GitHub itu free. Waktu pengembangan 6 minggu kali 150.000 per minggu. Total biaya 1.250.000. Estimasi manfaat atau benefit, ada nilai akademik, ketekuliah mata kuliah, portofolio proyek digital, potensi pengembangan lanjut, hibah atau startup. Perhitungan rumus ROI. ROI sama dengan manfaat dikurang biaya dibagi biaya kali 100 sama dengan segitu. Di sini digambar. Nah, kesimpulan ROI di sini, nilai ROI sebesar 100% menunjukkan bahwa proyek tenang layak dikembangkan karena manfaat yang diperoleh sebanding bahkan melebihi biaya yang dikeluarkan. Di sini ada retention rate-nya. Baru contoh, user 1 menggunakan di minggu ke-1 ya, user 6 tidak, user 7 ya, user 8 tidak, user 9 ya, user 10 tidak. Nah, kesimpulan retention perhitungannya di sini, retention rate sebesar 70% menunjukkan bahwa mayoritas pengguna tetap menggunakan aplikasi setelah minggu pertama, menandakan fitur dan manfaat aplikasi cukup relevan bagi pengguna. Di sini ada kepuasan pengguna skala Likert. Di sini 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Di sini ada pertanyaan kuesioner ya. Yang pertama, aplikasi tenang mudah digunakan dan dapat dipahami. Yang kedua, saya merasa aman untuk bercerita secara anonim di aplikasi ini. Yang ketiga, respon AI yang diberikan terasa empatik dan membantu. Keempat, fitur mood tracker membantu saya memahami kondisi emosi. Kelima, aplikasi tenang bermanfaat sebagai ruang curhat pribadi. Nah, di sini ada interpretasi apabila rata-rata skor berada pada nilai lebih dari 4, maka tingkat kepuasan pengguna dapat dikategorikan tinggi dan aplikasi dinilai berhasil memenuhi kebutuhan pengguna. Kesimpulannya di sini berdasarkan analisis ROI, retention rate dan user satisfaction dapat disimpulkan bahwa proyek tenang memiliki potensi yang keberhasilannya sangat baik sebagai inovasi digital di bidang kesehatan mental, baik dari sisi akademik dan fungsional maupun pengalaman pengguna. Di sini ada gambar feedback loop-nya, continuous improvement dan feedback loop. Di sini saya menggunakan Figma. Nah, jadi yang pertama ada sumber feedback, user log aplikasi survei. Yang kedua pengumpulan feedback, form feedback, data log, kuesioner. Yang ketiga ada analisis feedback, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Yang keempat prioritas kebaikan berdasarkan dampak dan berdasarkan urgensi. Yang kelima ada implementasi perbaikan, bug fix, update dan optimasi fitur. Yang keenam ada monitoring hasil. Yang pertama itu ada retention rate dan kepuasan pengguna di monitoring hasil. Nah, strategi mempertahankan inovasi jangka panjang. Inovasi digital di bidang kesehatan mental membutuhkan
keberlanjutan agar tetap relevan dan bermanfaat bagi pengguna dalam jangka panjang. Proyek Tenang, platform curhat anonim berbasis AI, dirancang tidak hanya sebagai solusi sementara, tetapi sebagai platform yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi. Untuk mempertahankan relevansi jangka panjang, diperlukan strategi yang mencakup peningkatan fitur, monitoring berkala, peningkatan keterlibatan pengguna, serta peluang kolaborasi dan pengembangan lanjutan. Agar inovasi tetap relevan, Tenang harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika permasalahan kesehatan mental di masyarakat. Strategi upgrade fitur dilakukan secara bertahap dan terencana. Fokus utama pengembangan tetap berada pada fitur inti seperti respon empatik AI, mood tracker, dan keamanan anonimitas. Monitoring berkala menjadi penting dan berkelanjutan. Inovasi Tenang dapat memanfaatkan data penggunaan aplikasi seperti jumlah curhat, tingkat retention pengguna, serta hasil survei kepuasan untuk mengevaluasi performa sistem. Jadi dalam jangka panjang, Tenang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui kolaborasi dengan pihak lain. Kolaborasi dapat dilakukan dengan komunitas kesehatan mental, lembaga pendidikan, atau organisasi non-profit untuk memperluas dampak sosial aplikasi. Selain itu, proyek ini dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan penelitian, program hibah inovasi digital, atau bahkan cikal bakal startup sosial. Dengan strategi yang tepat, Tenang berpeluang menjadi inovasi digital yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata bagi kesehatan mental masyarakat. Jadi di sini juga saya sudah menghosting aplikasinya, cuman masih dalam proses di sini. Nah, di sini pakai hosting gratis, saya memakai Vercel. Jadi di sini juga fitur-fiturnya ada curhat, mulai curhat, mood, catat mood, statistik mood, ada bantuan darurat, ada mode tegel atau dark mode. Ini ke bantuan darurat. Baik, langsung saja kita mencoba yang pertama ya. Nih di sini di curhat, di mulai curhat, kita bisa menggunakan perasaan saat ini dengan emoji yang ada di sini. Sedih aja, sedih. Pilih kategori lainnya. Bingung. Sedih aja deh. Jadi sedih di sini. Sedih di sini. Sedih. Nih. Lalu kita lihat jawabannya. Nah, ini saya menggunakan API Google Gemini gratis, cuman limitnya terbatas. Dan jawabannya juga disetting paling maksimal tuh 1000 karakter karena API-nya terbatas. Jadi AI meresponnya, saya bisa merasakan betapa beratnya perasaan sedih dan pusing karena banyak tugas di akhir tahun. Ini memang masa-masa yang menantang dan wajar jika kamu merasa lelah. Beri dirimu sedikit ruang untuk bernapas ya. Nah, di sini ada ininya juga, latihan pernapasan, tips kesehatan mentalnya. Nah, habis itu kita lihat di riwayat curhat. Simpan ini di local storage kita. Langsung saja ke fitur mood ya.
catat mood hari ini. Sedih, simpan mood. Nah, di sini nanti grafik atau statistik mingguannya muncul di sini. Catat mood baru bisa, sangat sedih, penuh. Nah, di sini juga ada bantuan darurat. Halo dok. Baik, mungkin itu saja proses dari perencanaan yang sudah saya jalankan. Belum 100% aplikasinya berhasil, cuman ini bagian daripada proses. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.